7 tempat angker yang berada di Eropa versi Karainen. Number 7. The Catacombs, kuburan bawah tanah di balik indahnya Paris. Paris dikenal sebagai kota indah dengan pemandangan yang memanjakan mata, berbagai jenis masakan elegan, dan tentunya keindahan Menara Eiffel yang tidak bisa diabaikan. Selain keindahannya, Paris juga memiliki salah satu situs yang mengerikan, yaitu kompleks pemakaman bawah tanah The Catacombs. Berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai kuburan unik tersebut. The Catacombs dibangun pada sekitar abad ke-18. Situs ini dibangun karena pada saat itu kuburan umum di Paris sudah penuh. Masyarakat kemudian menggali kembali kuburan-kuburan tersebut dan memindahkannya ke saluran air kuno di bawah tanah kota Paris. Di dalamnya kamu bisa menjumpai 6 juta lebih tengkorak masyarakat Paris yang tersusun rapi di dinding. Pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1874, The Catacombs mulai dibuka sebagai tempat wisata turis. Dan sejak saat itu banyak juga orang yang tersesat dan meninggal dalam tempat yang berbentuk labirin ini. Selama Perang Dunia Kedua, sebagian dari tempat ini digunakan oleh para pasukan perlawanan Paris sebagai tempat persembunyian. Para pasukan Nazi Jerman juga sempat membangun bunker di tempat ini. Selain itu, Raja Charles ke-10 juga diketahui pernah mengadakan pesta di tempat ini. Situs ini juga adalah saksi dari tindakan orang-orang komunis yang membunuh orang-orang monarkis pada tahun 1871. Number 6. Bicara Prancis, tak melulu soal Menara Eiffel yang romantis dan mengagumkan saja. Namun di samping itu, negara yang berada di Eropa Barat ini juga punya deretan bangunan lainnya yang tidak kalah mengagumkan. Namun siapa sangka di balik kemegahan arsitekturnya, istana ini juga punya cerita yang tak kalah seru. Ya, Château de Brissac rupanya menyimpan kisah mistis. Menurut kabar beredar, bangunan tersebut dihuni oleh penunggu tak kasat mata, Charlotte de Bris, sosok wanita muda cantik yang dibunuh secara brutal oleh suaminya pada abad ke-15. Ada rumor yang menyebutkan bahwa Charlotte berselingkuh dengan seorang pria bernama Pierre de la Vigne. Rupanya Pierre adalah seorang pemburu yang masih dalam satu rombongan dengan Jacques. Suatu malam setelah seharian berburu dan berpesta, Jacques kembali ke kastil dan menemukan istrinya tidur bersama sang kekasih. Melihat hal ini, dirinya naik pitam dan membunuh keduanya. Beberapa sumber menyebutkan jika Jacques memukul Charlotte dan Pierre sebanyak 100 kali menggunakan kapak. Sementara informasi lain menyebutkan jika Jacques membunuh Pierre terlebih dahulu, kemudian mencekik istrinya. Walau ada dua sumber yang berbeda, tetapi yang pasti tubuh kedua tak pernah ditemukan sejak malam pembunuhan. Hantu Charlotte de Bris tetap berada di kastil dan menghantui kamar-kamar di sana selama berabad-abad. Number 5. Di negara Inggris terdapat sebuah penginapan memiliki kisah misteri. Bahkan penginapan itu dicap paling angker. Namanya Ancient Ram in the Wootton Under Edge, tepatnya di kota Gloucestershire. Menurut kabar, penginapan yang berdiri pada abad ke-11 ini dibangun di tanah kuburan dan juga dulunya tempat praktik sihir. Ancient Ram Inn pertama kali digunakan sebagai rumah budak dan pekerja yang membangun gereja Santa Mary. Selain itu, katanya penginapan ini dibangun di atas tanah pemakaman kuno. Sejak dibangun, banyak tamu yang mengalami pengalaman tak wajar dan meyakini kalau penginapan ini memang berhantu. Kisah fenomena poltergeist, hantu biarawan berjubah, dan lain sebagainya seringkali terdengar dari tamu yang pernah datang ke Ram Inn. Ancient Ram Inn diyakini dihuni oleh sekitar 20 hantu yang sering mengganggu para pengunjung. Ada hantu perempuan kecil bernama Rosie, bahkan ada pula iblis laki-laki incubus yang suka mengajuk wanita melakukan hubungan seksual. Semua ini diduga disebabkan oleh lokasi dari Ancient Ram Inn itu. Penginapan tersebut dibangun di atas tanah pemakaman kuno yang dulunya juga menjadi tempat pemujaan setan. Number 4. Kastil Museum disebutkan dalam sebuah dokumen untuk pertama kalinya pada tahun 1191. Mulai tahun 1520,
kastil tersebut adalah kediaman para penguasa dan uskup agung Salzburg dan merupakan pengadilan darah dan administrasi hingga tahun 1790. Potongan koleksi berharga di museum dikumpulkan oleh Count 1837 hingga 1922. Kastil ini masih dimiliki oleh keluarga. Museum Kastil yang sekarang dikenal sebagai Kastil Penyihir karena masa lalunya yang berdarah. Benteng ini melihat kematian yang mengerikan dari ribuan perempuan muda yang dituduh sebagai penyihir, kemudian disiksa dan dibunuh. Ruang penyiksaan mengerikan yang digunakan dalam ruangan bawah tanah terletak di perut benteng. Wanita muda menjadi cobaan paling berdarah Austria penyihir. Sepanjang periode tahun 1675 hingga 1690, Kastil Musam di Austria ini menjadi penjara bagi mereka yang dituduh sebagai penyihir. Selain dihukum tahanan, mereka juga disiksa dan dieksekusi karena dugaan praktik sihir yang mereka lakukan. Hingga kini kabarnya para petugas dan pengunjung tempat ini sering mengalami perjumpaan dengan roh-roh gentayangan tersebut, serta mendengar bunyi-bunyian misterius. Suara dan jejak langkah kaki juga merasa seseorang bernapas di dekat mereka. Number 3. Di kota Edinburgh, terdapat sebuah kastil tua yang dibangun di atas tebing batu. Karena terkenal dengan penampakan hantunya, Kastil Edinburgh pun punya wisata hantu. Kastil yang dibangun pada 900 tahun lalu ini berdiri megah di kota Edinburgh. Sesuai dengan nama kota, kastil ini bernama sama dengan kotanya, yaitu Kastil Edinburgh. Kastil ini terakhir kali aktif diisi oleh masa pemerintahan Raja David yang pertama pada abad ke-12. Selain kastil, bangunan ini juga berfungsi sebagai benteng, sebagai bangunan yang memiliki peranan penting dalam sejarah kerajaan Skotlandia. Kastil ini memiliki berbagai cerita termasuk cerita misteri. Mungkin beribu pembunuhan yang telah terjadi di kastil ini, mulai dari serangan mendadak, hukuman mati, atau bahkan kematian yang misterius pernah terjadi di sini. Ada juga cerita mengenai penyihir bernama Janet Douglas dari Glamis yang dibunuh dengan cara dibakar di tiang gantungan. Seorang ahli pipa hilang di dalam kastil dan tak pernah ditemukan lagi. Tahun 2001, kastil ini menjadi tempat populer di kalangan paranormal. Jika ingin merasakan sensasi mistis yang lebih dahsyat, wisatawan bisa berkunjung ke Mary King's Close. Itu adalah area bawah tanah di kota Edinburgh yang dijadikan tempat isolasi para korban wabah Black Death. Dikumpulkan di sana dan dikurung sampai mati. Wabah Black Death menyerang Eropa pada tahun 1600-an. Wabah tersebut menyerang kulit seperti bisul berwarna hitam di seluruh badan penderita karena menular dan mematikan, sehingga penderitanya diisolasi ke dalam Mary King Close. Number 2. Hoia Baciu di Romania disebut-sebut sebagai salah satu hutan paling berhantu di dunia. Hutan ini diselimuti kisah UFO hingga gerbang ke dunia lain. Hutan lebat tersebut sudah terkenal berhantu sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Banyak laporan yang menyebutkan adanya penampakan di hutan ini. Begitu pula dengan wajah-wajah misterius yang tanpa disadari ikut terpotret di sejumlah foto traveler. Kemudian di tengah hutan tersebut ada area melingkar yang misterius. Penduduk di sekitar mengklaim area itu adalah portal menuju dunia lain, di mana orang yang masuk ke dalam sana tidak bisa kembali lagi. Orang-orang yang menjelajahi hutan pun pernah dikabarkan merasa mual dan cemas, seperti ada yang mengawasi. Belum diketahui penjelasan mengenai kenapa hal-hal aneh itu bisa terjadi. Satu lagi kisah yang bikin Hoia Baciu populer adalah mengenai penampakan UFO. Seperti informasi dari situs Hoia Baciu Forest, tahun 1960-an, ahli biologi bernama Alexandru Sip memotret sebuah objek berbentuk oval dan pipi di langit sekitar hutan. Namun, potret benda yang sekilas seperti UFO saat itu belum terlalu menghebohkan. Number 1. Pernah dengar keberadaan Pulau Poveglia yang tak berpenghuni dan hanya digunakan untuk membuang mayat? Nyaris tak pernah tahu kan? Memang terkesan mengerikan sih, tapi pulau tersebut memang benar nyata dan memiliki sejarah. Mengapa bisa ada pulau seperti ini di Italia? Pada 1576 pernah diserang wabah penyakit PES yang saat itu belum ada obatnya. Penyakit tersebut juga diberikan julukan Black Plague. Para warga Italia begitu panik dengan wabah penyakit yang merenggut ribuan nyawa tersebut. Akhirnya mereka pun membawa mayat-mayat menuju Pulau Poveglia, pulau kecil yang terletak di antara Venezia dan Lido di Lagon Venezia.
Ada yang membakar mayat di sana, ada yang membuat lubang-lubang dan lantas membuang mayat begitu saja. Hukum di Italia mengenai penyakit pes pun mulai dijalankan. Yang mengerikan adalah mereka tak peduli baik itu bayi, anak-anak maupun orang tua. Jika diindikasi atau memiliki ciri-ciri penderita penyakit pes, maka ia akan segera diasingkan di Pulau Poveglia dan dibiarkan mati di sana. Pada tahun 1922, sebuah rumah sakit jiwa dibangun di pulau tersebut. Konon, pengelola rumah sakit adalah seorang dokter gila yang jahat. Dokter tersebut menggunakan pasiennya untuk bereksperimen. Diduga dokter tersebut menggunakan peralatan manual untuk melakukan percobaan seperti bor dan palu. Namun, tak ada seorang pun yang percaya karena para korbannya adalah orang-orang yang dianggap gila. Hingga akhirnya dokter tersebut pun akhirnya tewas melompat atau dilempar dari menara lonceng. Jika kalian suka video ini, silakan klik like, komen, dan subscribe. Makasih ya.